Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Faqad ruwiya fi ba'dil akhbar anna ba'da siddiqin sa'alahu ba'dul abdal ay yas'alallaha ta'ala ay yarzuqahu zarratan min ma'rifatih fafa'ala dhalik fahama fil jibal wa hara aqluhu wa walaha qalbuhu wa baqiya syakhisa sab'ata ayyam la yantabi'u bi syai'in wa la yantabi'u bihi syai'. فسأل له الصديق ربه تعالى فقال يا ربي انقصه من الذرة بعدها فأوحى الله تعالى إليه إنما أعطيناه جزءا من 100,000 جزء من ذرة من المعرفة وذلك أن 100,000 عبد سألوني شيئا من المحبة في الوقت الذي سألني هذا فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا فلما أجبتك فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته فقسمت ذرة من المعرفة بين 100,000 عبد فهذا ما أصابه من ذلك فقال سبحانك يا أحكم الحاكمين انقصه مما أعطيته فأذهب الله عنه جملة الجزء وبقي معه عشر معشاره وهو جزء من 10,000 جزء من 100,000 جزء من ذرة فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih telah diriwayatkan pada sebagian khabar bahwasanya sebagian orang-orang siddiqin ia diminta oleh sebagian wali abdal supaya ia memintakan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah memberi rezeki kepadanya seberat zarrah dari ma'rifatnya. Jadi seorang wali abdal datang kepada seorang siddiq. Kedatangan wali abdal ini kepada siddiq tadi minta doakan kepada Allah agar Allah memberikan ma'rifat kepada dia. Kedatangan wali abdal tadi kepada siddiq agar mendoakan kepada Allah supaya Allah memberikan kepada wali abdal tadi seberat zarrah daripada ma'rifat. Zarrah itu artinya bisa semut yang sangat kecil atau debu. Lalu orang siddiq itu melakukan yang demikian. Lalu orang siddiq tadi berdoa lawan Allah, ya Allah berikan kepada wali abdal ini seberat zarrah daripada ma'rifat. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabul. Maka wali abdal tadi diberi Allah seberat zarrah itu daripada ma'rifat. Maka ia berjalan tanpa tujuan di bukit-bukit, akalnya bingung, hatinya bimbang. Ia tinggal seorang diri selama 7 hari. Ia tidak mengambil manfaat dengan sesuatu dan sesuatu pun tidak mengambil manfaat dengannya. Imbah dapat ma'rifah tadi,
si Wali Abdal ini kayak orang kegilaan, berjalan di gunung seorang diri 7 hari kada bisa apa-apa. Lalu si orang siddiq tadi yang mendoakan tadi tahu, oh Wali Abdal tadi mbah dapat ma'rifat itu, lalu pina kada kayak biasa lagi, kada normal lagi. Nah, orang siddiq itu meminta kepada Tuhannya yang maha tinggi untuk Wali Abdal itu. Ia berdoa, wahai Tuhanku, kurangilah daripadanya dari 1 zarrah itu sebagiannya. Ujar orang siddiq tadi, ya Allah, kurangi permintaan hamba yang 1 zarrah semalam tuh, kurangi akan. Karena melihat nang diberi ini sudah kada menyandang lagi akalnya, pikirannya sudah melayang, sudah kada tahu diurang lagi. Lalu orang siddiq ini minta pulang kepada Tuhan supaya dikurangi, dikurangi ma'rifatnya itu kepada Allah. Maka Allah mewahyukan kepadanya orang siddiq tadi, hamba hanya saja aku berikan kepadanya 1 bagian dari 100.000 bagian dari ma'rifat. Ujar Tuhan, nang ku beri ilawan Wali Abdal itu hanya merupakan 1 bagian dari 100.000 zarrah tadina, samut nang halus tadi contohnya. Jadi ma'rifat nang sebesar zarrah tadi dibagi 100.000, sebagian itu diunjuk lawan si Wali Abdal tadi. Jadi ya Tuhan, aku kada mengabulkan ikam minta sebiji zarrah tuh kada, cuma ku beri ma'rifat Wali Abdal itu 1 bagian dari 100.000 bagian zarrah tadi. Zarrah itu sudah halus, dibagi 100.000, diambil sebuting, diunjuk lawan si Wali Abdal tadi. Kegilaan Wali Abdalnya. Hanya saja ujar Tuhan, aku berikan kepadanya 1 bagian dari 100.000 bagian dari ma'rifat. Dan yang demikian itu, ujar Tuhan dalam wahyunya kepada seorang siddiq tadi, bahwasanya 100.000 hamba meminta kepadaku akan sesuatu dari cinta atau ma'rifat tadi pada waktu yang meminta kepadaku oleh ini orang. Jadi ujar Tuhan, wahai siddiq, si Abdal itu dahulu bakawan 100.000 orang sama-sama lawan aku minta supaya diberi ma'rifat. Bubuhan Wali Abdal nih 100.000 orang jumlahnya, hamba-hambaku tuh meminta kepadaku supaya diberi sebagian daripada ma'rifat. Maka 100.000-nya itu minta kepada Allah, belum dikabulkan Tuhan lagi. Maka aku akhirkan mengabulkan doa mereka sampai kamu wahai siddiq memberi syafaat kepada orang ini, si Abdal tadi. Maka ketika aku mengabulkan doamu wahai siddiq pada apa yang kamu minta, maka aku berikan kepada mereka yang 100.000 orang tadi sebagaimana apa yang aku berikan kepadanya si Abdal tadi. Maka aku bagikan 1 zarrah dari ma'rifat
antara 100.000 hamba, maka itulah yang diperolehnya dari satu zarrah itu. Ajar Tuhan, wahai Siddiq, sebelum ikam meminta akan lawan aku itu, sudah minta lawan aku, dan jumlahnya orang meminta itu 100.000, tapi kadaku kabulakan. Begitu ikam mendoakan, jar Tuhan, wahai Siddiq, meminta akan kepadaku, akhirnya semua antu ku kabulakan, ku beri satu zarrah daripada ma'rifat, dibagi 100.000, masing-masing dapat sebagian itu. Nah, orang Siddiq berkata, Maha suci Engkau ya Allah, ya ahkamal hakimin, kurangilah ia dari apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, kurangi wahai Tuhan, supaya ini bisa normal, bisa sadar, bisa normal seperti sebelumnya. Maka Allah menghilangkan daripadanya si Abdal tadi sejumlah bagian, dan tinggal besertanya si Abdal tadi 1/10 dari 1/10-nya, yaitu 1 bagian dari 10.000 bagian dari 100.000 bagian dari zarrah. 100.000 diambil sebuting tadi kan, diambil sebuting 100.000 tadi, 100.000 diambil sebuting, diberiakan kegilaan. Lalu yang sebuting tadi dibagi pulang 10.000. Nah, sebuting diambil hanya diunjuk lawan Abdal tadi, lawan wali Abdal tadi. Nah, maka sesudah itu seimbanglah. Nah, maka sesudah itu seimbanglah takutnya, cintanya, dan harapnya. Ia tenang dan menjadi seperti orang-orang yang ma'rifat lainnya. Telah dikatakan oleh seorang penyair pada mensifatkan keadaan orang yang ma'rifat, qaribul wajdi zu marma, ba'idun anil ahrari minhum wal abidi, gharibul wasfi zu ilmin gharibin, ka'anna pu'adahu zubarul hadidi. Laqad azzat ma'anihi wa jallat anil absari illa lisyahidi, yaral a'yada fil awqati tajri lahu fi kulli yawmin alfu idi, walil ahbabi afrahun bi'idin wala yajidu surura lahu bi'idi. Bi'idi bacaannya. Ini penyair mensifatkan orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Artinya orang yang ma'rifat itu dekat perasaan. Orang yang ma'rifat itu dekat perasaan. Kita semuaan tahu bahwa Allah Ta'ala itu ada. Tahu semuaan, percaya seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Nah, tetapi kita ini kadakawa merasa akan keberadaannya Allah itu karena kita belum ma'rifat. Jadi kullu zaikin alimun walaysa kullu alim zaikun. Tiap-tiap orang yang merasakan itu pasti dia mengetahui, dan tidaklah setiap orang yang mengetahui itu bisa merasakan. Nah, orang arif itu dia merasakan adanya Allah.
Lain lawan orang yang mengetahui adanya Allah. Kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu dekat, tahu dari hadis Nabi, dari Al-Quran bahwa Allah itu sangat dekat, dari perkataan aulia, perkataan ulama, tahu kita bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Nah, kalau orang arif itu dia bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah itu dekat, tapi dia merasakan kedekatan Allah itu. Nah, mereka merasakan kedekatan Allah. Ada kita nih tahu aja pada Allah itu dekat, cuma kada merasa. Oleh karena itu kita wani maksiat. Nah, kita wani berdusta, kita wani memandang nang haram, kita wani melakukan macam-macam kejahatan. Kenapa? Karena kita kadang merasa bahwa Allah Ta'ala itu dekat, tahu waraja. Nah, tahu. Nah, orang arif itu mereka merasa Allah ini dekat, lalu kada wani macam-macam. Nya merasa pang pada ini parak. Orang nang kada pernah sakit gigi, tahuainya pada sakit gigi itu luar biasa sakitnya, tapi sekadar kisah-kisah orang. Lain lawan nang pernah merasakan kayak apa sakit gigi itu, kada sama. Orang yang pernah merasakan sakit gigi itu kada waninya makan, oh ini makan yang manis, makan yang coklat kok kada wani. Aku suah pang sakit gigi itu kayak apa sakitnya. Nah, amun orang yang hanya tahu sakit gigi itu sakit, tapi belum pernah merasakan, mau aja makan yang manis-manis, mau makan macam-macam, karenanya kada suah sakit gigi. Nah, kayak itu juga lawan Allah Ta'ala ini. Kita tahu Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha dekat, tahu semuaan itu. Cuma oleh karena kita kadang-kadang merasakan bagaimana dekatnya Allah kepada kita, lalu kita masih wani melakukan yang diharamkan oleh Allah. Nah, sembahyang kita tuh kada mau kada husuk, tuhuk aja nak menghusu-husu akan sembahyang nih. Pada tahu Tuhan tuh melihat nih kita sembahyang, tahu Tuhan tuh melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Cuma kita kada merasa. Lalu sembahyang kita benu lingah, benu kemana-mana. Nah, kalau sudah merasakan bahwa Allah Ta'ala itu ada, nah sembahyang kita kadang alih-alih kada husuk dengan sendirinya. Khusyuk dengan sendirinya, karena sudah merasakan bahwa Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu memperhatikannya. Jadi orang arif itu dekat perasaan. Mempunyai tujuan. Orang arif itunya mempunyai tujuan. Tujuan mereka itu hanya satu, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan orang arif. Inya kada memikirkan surga, inya kada memikirkan neraka, inya kada memikirkan azab. Nang dipikirkannya itu adalah keridhaan Allah. Nah, mereka mempunyai tujuan. Jauh dari orang-orang yang merdeka dan budak. Jauh dengan orang-orang biasa, baik itu merdeka atau budak, jauh. Di antara mereka itu asing sifat dan mempunyai ilmu yang ganjil. Memang orang arif itu kelakuannya kadang-kadang aneh. Ilmunya pun ganjil. Seakan-akan hatinya itu potongan-potongan besi, sungguh mulia makna-maknanya, terang dari penglihatannya, kecuali bagi orang yang syahid, orang yang diberi musyahadah.
Ia orang yang ma'rifat tadi melihat hari raya dalam setiap waktu berjalan. Orang ma'rifat itu selalu berada dalam hari raya. 1000 hari raya pada setiap hari baginya. Bagi orang-orang yang dicintai, bagi orang-orang yang dicintai, kegembiraan dengan satu hari raya. Artinya orang-orang yang dicintai, orang-orang yang kawan-kawan kita, ahbab, kekasih-kekasih kita, nah mereka itu banyak menemukan kegembiraan dalam satu hari raya. Kalau orang arif, kada inya 1000 hari raya nang ditemuinya, dan tidak memperoleh ia si orang arif akan kegembiraan dengan satu hari raya saja. Itu bacaannya kayak itu. Dan tidak memperoleh ia akan kegembiraan dengan satu hari raya saja, tetapi dia mendapat setiap hari itu 1000 hari raya. Jadi orang yang ma'rifat itu artinya orang yang hidupnya itu kadada susah. Hidupnya itu kadada susah, selalu gembira, selalu senang, selalu bahagia. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah mengumandangkan beberapa bait syair yang menunjukkan kepada rahasia keadaan orang-orang arifin, sekalipun yang demikian itu tidak boleh menzahirkannya. Inilah bait-bait syair yang dikumandangkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sirtu bi unasin fil guyubi qulubuhum. Fil guyubi, bacaannya fil guyubi qulubuhum. Fahallu bi qurbil majidi al-mutafaddilu. Irasan bi qurbillahi fi zilli qudsihi tajulu biha arwahuhum wa tanaqqalu. Mawariduhum fiha 'alal 'izzi wan nuha wa masdaruhum anha lima huwa akmalu. Taruhu bi'izzin mufradin min sifatihi wa fi hulalit tauhidi tamshi wa tarfulu. Wa min ba'di hadza ma tadikku sifatuhu wa ma katamahu awla ladaihi wa a'dalu. Sa'aktumu min ilmi bihi ma yasunuhu wa abzulu minhu ma aral haqqa yabzulu. Wa u'ti ibadallaha minhu huquqahum wa amna'u minhu ma aral man'a yabdulu. Ala anna lirrahmani sirran yasunuhu ila ahlihi bisirri wasawnu ajmalu. Artinya, aku berjalan dengan orang-orang yang gaib hati mereka. Itu artinya kayak itu. Lalu mereka bertempat dengan mendekat kepada yang mulia, yang banyak kelebihan. Halaman rumahnya dekat dengan Allah dalam naungan kesuciannya. Arwah mereka berkeliling padanya dan berpindah-pindah. Kedatangan mereka padanya dalam keadaan yang mulia dan berakal pikiran. Sumber mereka daripadanya untuk sesuatu yang lebih sempurna. Ia pergi dengan kemuliaan yang sendirian dari sifat-sifatnya dalam hiasan ketauhidan.
ia berjalan dan bangga, dan dari sesudah ini akan menghaluskan sifat-sifatnya. Dan apa yang ia sembunyikan adalah lebih utama dan lebih adil baginya. Akan aku sembunyikan dari ilmuku apa yang bisa memeliharakannya. Aku curahkan daripadanya apa yang aku lihat berhak untuk diberikan. Saya berikan kepada hamba-hamba Allah akan hak-hak mereka daripadanya, dan saya cegah darinya apa yang saya lihat bahwa pencegahan itu utama. Karena Tuhan yang Maha Pemurah itu memiliki rahasia yang dipelihara olehnya kepada yang ahlinya dalam rahasia, sedangkan memeliharanya itu lebih indah dan lebih sempurna. Nah, contoh seperti ma'rifat-ma'rifat ini yang kepadanya diisyaratkan itu tidak boleh bersekutu manusia padanya. Ma'rifat yang diberikan Allah kepada kita, kita misal diberi Allah suatu ma'rifat. Nah, ma'rifat yang diberikan Allah itu jangan disekutukan kepada orang, jangan diberikan kepada semua orang, dan tidak boleh dizahirkan oleh orang yang terbuka baginya sesuatu yang demikian kepada orang yang tidak dibukakan baginya. Nah, orang yang ma'rifat itu mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, dan itu kada boleh dibuka kecuali kepada orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah baginya pintu ma'rifat itu. Bahkan jika bersekutu manusia padanya, niscaya rusaklah dunia. Amun orang diberi Tuhan samuaan ma'rifat, orang diberi Tuhan samuaan ma'rifat, maka dunia ini akan rusak. Dunia ini akan kiamat, dunia ini akan hancur. Kalau orang diberi Tuhan samuaan ma'rifat itu, maka dunia ini akan rusak. Kenapa? Karena samuaan akan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada lagi orang nang hakun jadi pedagangnya, kalau ada lagi nang hakun betaninya, kalau ada lagi nang hakun manurihnya, kalau ada lagi nang hakun segala-galanya. Samuan orang beribadah kepada Allah. Nah, bila samuan orang tu beribadah kepada Allah, siapa lagi nang mengurusi dunia? Garing ke mana berubat, dokternya asik beribadah aja juga lagi. Orang bahuma kalau ada lagi. Nah, oleh karena itu membuka ilmu yang ma'rifat itu hanya kepada orang-orang yang dibukakan Allah ma'rifat, kadakawa kepada samuaan. Karena amun samuaan berma'rifat lawan Tuhan habisan, kada ada lagi nang tukang nyalai lampu, kada ada lagi nang tukang ulah jalan, kada ada lagi. Samuaan asik beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam kitab ini juga bahwa makmurnya dunia ini, raminya dunia ini karena banyaknya orang-orang yang bodoh kepada Allah. Nah, jakanya pintar semuaan, dunia ini hancur. Karena banyaknya orang-orang bodoh itulah dunia ini menjadi makmur, dunia ini menjadi nyaman. Nah, itulah hikmah Allah yang diciptakannya. Maka hikmah Allah itu menghendaki akan meliputinya kelalaian untuk kemakmuran dunia. Nah, diciptakan Allah orang-orang nang lalai kepada Allah. Diciptakan Allah orang-orang nang lupa kepada Allah. Mereka itulah nang memakmurkan dunia ini. Mereka itulah yang meramaikan dunia ini. Bahkan jikalau manusia seluruhnya memakan yang halal selama 40 hari, niscaya rusaklah dunia. Artinya kada usaha ma'rifat seluruh kita ini. Makan yang halal lagi semuaan selama 40 hari.
maka rusak dunia. Rusak dunia ini. Kenapa? Karena zuhudnya mereka padanya. Bila orang makan halal itu selama 40 hari, ini kada ketujuh lagi lawan dunia ini. Orang makan halal selama 40 hari berturut-turut, nah, hancur dunia ini. Kenapa? Karena samuaan anti lawan dunia. Nah, samuaan hendak lakas matian bertamuan lawan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sudah menakdirkan dunia ini umurnya sekian ribu tahun lagi hanya habis. Nah, untuk menyampaikan takdir Allah supaya dunia ini berumur sekian ribu tahun, Allah ciptakanlah orang-orang yang lalai kepada Allah. Allah ciptakan orang-orang yang makan yang haram. Yang mereka itulah yang memakmurkan dunia ini. Bahkan jikalau manusia seluruhnya memakan yang halal selama 40 hari, niscaya rusaklah dunia karena zuhudnya mereka padanya, dan terhentilah pasar-pasar dan penghidupan. Kadang bukanya lagi toko. Karena ibadah itu tandanya diterima oleh Allah, ibadah itu manis, ibadah itu lezat. Nengaran lezat itu orang ketujuh. Nah, makan halal itu salah satu tanda, salah satu syarat untuk diterimanya ibadah. Nah, kalau orang ini makan halal aja sehingga ibadahnya diterima oleh Allah, lezat beribadah, kada hakun lagi nya ke pasar, nyaman beribadah pada ke pasar. Nah, maka terhentilah pasar-pasar dan penghidupan. Bahkan jikalau ulama itu memakan yang halal, niscaya sibuklah mereka dengan diri mereka sendiri, dan terhentilah lidah dan pina dari kebanyakan apa yang berkembang dari ilmu pengetahuan. Andai kata ulama-ulama itu semuaan diberi Allah makanan yang halal, tanpa ada makanan yang subhat, tanpa ada makanan yang haram, nah maka niscaya kitab kada denang mengarangnya. Karena mereka sibuk dengan berzikir kepada Allah. Nah, makanan yang haram itu, kalau kita sengaja memakan dan tahu bahwa ini haram, itu berdosa. Satu berdosa, yang kedua mengakibatkan ibadah kita jadi terganggu, terutama ditolak oleh Allah. Tapi kalau kita kada tahu bahwa makanan ini haram, kita kada tahu makanan ini, kita kira halal aja nih. Padahal makanan ini haram, itu kada berdosa, dan kada menyebabkan tertolaknya ibadah, kada. Tetapi itu menyebabkan rasa hambarnya ibadah, rasa hambarnya ibadah. Ini makan yang haram, ini tahu pada ini nyata-nyata sudah haram. Nah, tahu pada ini haram, baik barangnya yang haram atau didapat dari jalan yang haram, dimakannya, berdosa itu, berdosa. Yang kedua menyebabkan ibadahnya tertolak karena ada haram dalam tubuhnya. Nah, kalau makanan ini haram tapi kita kada tahu pada itu haram, kita menyangka ini halal, kita makan, kada berdosa karena kita kada tahu pada itu haram. Dan kadang menyebabkan ibadah kita ini tertolak, kada, karena kita ada tahu. Cuma yang diakibatkannya adalah ibadah itu menjadi hambar, ibadah itu menjadi malas. Lalu timbullah di situ para ulama mau mengarang kitab, para ulama mau berdakwah ke situ kamari. Nah, itu akibat sesuatu yang diberi makan oleh Allah kepadanya, makanan yang haram atau makanan yang subhat, sehingga bisa menyebarkan ilmunya. Contoh yang kayak semalam Junaid al-Baghdadi kan, sidin hanya mengeritik, dalam hati hanya mengeritik, makan apa si Anun itu, cakep begawi bagusnya, jangan minta-minta, awak gagah aja, awak kuat aja.
Nah, kan mengeritik dalam hati gitu, mengeritik dalam hati, si anu tuh kan apa nih tuh minta-minta, maka orangnya kuat, orangnya gagah, jaka becari bagusnya. Nah, padahal mengeritik seperti itu bukan dosa bagi orang-orang seperti kita, kata dosa. Tapi beliau makam kedudukan yang tinggi itu dianggap adalah mengeritik Allah. Nah, akibatnya apa? Beliau pada malam itu kulir beribadah, malas bangun malam. Nah, demikianlah makanan-makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita ketahui pada ini haram. Mau tahu pada haram itu sudah nyata berdosa. Ini kada tahu pada haram. Karena menurut zahir hukum fikih mengatakan bahwa itu halal kita makan. Padahal hakikatnya itu haram. Nah, itu menyebabkan bahwa ibadah kita menjadi hambar. Nah, dari ibadah hambar itulah timbul kegiatan-kegiatan lain, kayak mengarang kitab, para ulama itu mengajarkan ilmu. Nah, seandainya mereka selalu makan yang halal, maka tidak ada ilmu yang sampai kepada kita. Kadang hakunya mengarang kitab, mereka asik berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhentilah lidah dan pina dari kebanyakan apa yang berkembang dari ilmu pengetahuan. Akan tetapi bagi Allah Ta'ala pada yang jahat segi zahirnya itu ada rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Nah, semua yang diperbuat oleh Tuhan itu walaupun zahirnya itu kada baik, tetapi di dalamnya ada hikmah-hikmah yang tersembunyi untuk kemakmuran, kemaslahatan semuaan ini. Akan tetapi bagi Allah Ta'ala pada yang jahat segi zahirnya itu ada rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah, sebagaimana baginya pada kebaikan itu ada rahasia-rahasia dan hikmah. Setiap kebaikan di dalamnya ada rahasia, ada hikmah. Kejahatan pun di dalamnya ada hikmah dan rahasia. Ada kemunkaran, nah itu ada rahasianya, ada kebaikannya. Dengan adanya kemunkaran itu, satu, kita ada gawian amar ma'ruf nahi munkar. Di Quran kada sedikit nyuruh amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Mun kada ada munkar, Quran itu kada pakai artinya. Nah, diadakan Tuhan nang munkar. Nah, supaya kita ini ada gawian amar ma'ruf nahi munkar. Munkar itu kejahatan, tapi di dalam kejahatan itu ada hikmah, ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nang munkar tadi pulang orang-orang itu kita tagur, kita cegah, ini tobat kepada Allah, ini kembali kepada Allah. Nah, itu pun ada hikmah juga dalam kemunkaran tadi. Pokoknya setiap apa yang diperbuat oleh Allah, baik yang zahirnya kebaikan atau yang zahirnya kejahatan, itu pasti ada kebaikan di dalamnya, ada rahasia hikmah Allah. Dan tidak ada kesudahan bagi hikmahnya Allah sebagaimana tidak ada kesudahan bagi kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah itu, حضر ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه